Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Adinda Kamelia Kurota Ayun. Sebelum masuk ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga ya. Nah, pada video kali ini saya akan mengeksplanasi atau menjelaskan tentang sebuah fenomena alam, yaitu fenomena banjir. Mendengar kata banjir sendiri memang sudah tidak asing bagi kita ya, karena fenomena banjir ini memang sudah sangat sering terjadi, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Nah, banjir ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana air ini meluap dan berlebih yang diakibatkan oleh aliran air yang lebih dan memenuhi daratan. Umumnya banjir ini akan terjadi secara mendadak dan alirannya berlangsung sangat deras sehingga mengakibatkan benda di sekitarnya ikut hanyut. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya banjir, yaitu yang pertama, ada curah hujan tinggi ditambah dengan sampah yang menumpuk di selokan. Curah hujan yang tinggi ini menyebabkan sungai tidak mampu menampung kapasitas air yang berlebih. Dan juga selokan-selokan yang tersumbat oleh sampah ini tidak bisa mengalirkan air, sehingga terjadilah banjir tersebut. Penyebab lain dari banjir ini yaitu sumber air yang berlebih. Sama halnya dengan banjir yang pernah terjadi di Desa Lembor. Banjir ini terjadi dulu sekali saat masa pembangunan Desa Lembor, masa-masa awal pembangunan Desa Lembor. Kejadiannya yaitu masyarakat ini dulunya merasa bahwa desa mereka ini kekeringan dan kekurangan air, sehingga mereka mencari sumber di daerah pegunungan dan dapatlah satu sumber. Akhirnya mereka pindah ke daerah tersebut dengan memanfaatkan air yang ada. Nah, karena sering terjadi sumber air ini menjadi cepat habis dan masyarakat ini merasa cemas juga karena sumber air yang mereka miliki ini akan habis. Maka dari itu masyarakat mengambil tindakan untuk menggali dan memperlebar sumber tersebut dengan harapan bahwa sumber air ini akan mengeluarkan lebih banyak air dan mereka bisa memanfaatkannya. Namun setelah diperdalam dan diperlebar, ternyata sumber air tersebut malah semakin meluap dan mengeluarkan air yang begitu besar, sehingga terjadi banjir dan menggenangi desa. Karena kondisi desa yang miring, maka air yang meluap dari sumber tersebut tidak berhenti begitu saja di Desa Lembor. Desa Lembor ini merupakan desa yang ada di bawah gunung dan kondisinya ini miring, tidak sejajar. Jadi begitu ada air yang mengalir, maka langsung mengalir ke bawah. Nah, air yang mengalir ini, banjir ini mengalir juga ke bagian barat Desa Lembor, tepatnya sampai di wilayah yang dulu pernah ditinggali oleh masyarakat Lembor sebelum pindah ke daerah yang terdapat sumber itu. Dan akhirnya wilayah tersebut menjadi wilayah yang tergenang air dan menjadi rawa-rawa, bahkan daerah sekitarnya juga. Dan rusaklah daerah-daerah sekitar tersebut yang awalnya lahan kosong dan bisa ditanami, akhirnya jadi rawa-rawa, akhirnya tergenang oleh air. Nah, setelah ditunggu, ini tidak ada penyurutan atau perubahan pada luapan air tersebut. Akhirnya masyarakat desa ini mulai merasa cemas dan merasa kewalahan untuk membendung sumber yang besar dan terus mengeluarkan air itu. Nah, hingga pada suatu hari, masyarakat desa ini berusaha untuk menemukan titik terang. Mereka memikirkan solusi apa yang harus mereka lakukan untuk menyumbat air tersebut, untuk memperkecil aliran air tersebut lalu mereka mencoba untuk memperkecil pangkal sumber tersebut dengan menyumbatnya menggunakan pohon. Pohon yang digunakan yaitu pohon aren. Nah, setelah disumbat,
Akhirnya sumber tersebut tidak mengeluarkan air lagi dalam jumlah besar, namun tetap bisa memenuhi kebutuhan air masyarakat Desa Lembor. Sebab air dari sumber tersebut terus keluar meskipun perlahan tapi masih bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan sampai saat ini sumber itu masih ada dan dibangun dengan rapi. Ya, meskipun air yang dikeluarkan tidak sebanyak dulu, karena dulu ini melimpah-limpah sampai menyebabkan bencana banjir, meskipun tidak banjir besar ya, tapi air ini terus saja mengalir. Tapi ya sekarang jadi lebih baik kondisinya. Nah, dari peristiwa tersebut bisa kita tangkap bahwa banjir ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Faktor-faktornya itu ada banyak sekali. Seperti tadi ada curah hujan yang tinggi, kemudian ada sumber air yang berlebih. Ada juga faktor lain yaitu banyaknya pemukiman warga di hulu sungai atau di pinggir sungai. Nah, hal tersebut membuat tanah yang ada di sekitar sungai ini longsor dan akhirnya tidak bisa menampung banyak air lagi. Faktor yang lain yaitu misalnya ada bendungan yang jebol. Nah, ini juga bisa terjadi. Bendungan jebol ini kasusnya hampir sama dengan yang terjadi di banjir yang terjadi di Desa Lembur tadi. Bedanya itu sendang. Biasanya orang Jawa menyebutnya dengan sendang. Nah, sedangkan faktor yang ini yaitu bendungan. Dampak-dampak yang muncul akibat terjadinya banjir ini ada banyak sekali. Misalnya ada dampak primer, dampak sekunder, dan juga dampak tersier. Dampak primer yaitu misalnya kerusakan fisik, misalnya kerusakan bangunan, kerusakan jembatan, kerusakan lahan seperti tadi, itu dampak primer yang diterima. Ada juga dampak tersier yaitu munculnya penyakit atau kurangnya persediaan pangan. Akan tapi untungnya di Desa Lembor tadi ini tidak sampai kesulitan pangan. Hanya sampai muncul genangan-genangan tadi. Nah, ada juga dampak tersier, yaitu dampak dalam jangka panjang, misalnya kesulitan ekonomi, kemudian pengangguran, jumlah wisatawan menurun, kelangkaan makanan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, untuk menghimbau masyarakat supaya tetap menjaga kebersihan lingkungan setempat. Nah, jadi untuk mencegah terjadinya banjir ini, pemerintah saat ini menghimbau masyarakat supaya tetap menjaga kebersihan lingkungan. Nah, upaya yang dilakukan zaman dulu di Desa Lembor ini dengan membendung bendungan tadi, membendung sumber air tadi, menyumbatnya tepatnya ya, menyumbat sumber air yang meluap tadi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sekurang-kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan informasi atau kekurangan informasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.